Halo semua, pada video ini kita akan membahas dengan menggunakan logika apakah iman dapat menyembuhkan COVID-19. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita belajar biologi dulu ya. Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen. Organisme parasit yang sangat kecil yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi atau berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki perlengkapan sel untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat terinfeksi oleh virus, termasuk hewan, tumbuhan, dan bakteri. Virus sudah ada sejak zaman dulu. Salah satu laporan tertua mengenai infeksi virus ada dalam hieroglif di Memphis, ibu kota Mesir kuno sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, yang menunjukkan adanya penyakit poliomielitis. Dan Firaun Ramses kelima diduga meninggal karena serangan virus sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Virus mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada bakteri. Ukuran virus adalah nanometer, sehingga tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Contoh paling umum dari penyakit yang disebabkan oleh virus adalah pilek, cacar, AIDS, dan demam herpes. Penyembuhan penyakit akibat infeksi virus biasanya disalah antisipasikan dengan menggunakan antibiotik, yang sama sekali tidak punya pengaruh terhadap kehidupan virus. Metode pengobatan sejauh ini yang dianggap paling efektif adalah vaksinasi untuk merangsang kekebalan alami tubuh terhadap proses infeksi dan obat-obatan yang mengatasi gejala akibat infeksi virus. Vaksinasi atau yang disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit itu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Intinya adalah, untuk melawan virus, kita harus mempunyai kekebalan tubuh untuk melawan virus itu. Imunisasi atau vaksinasi adalah cara untuk memicu supaya kita mempunyai kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan menggunakan sumber penyakit itu sendiri yang sudah dimodifikasi, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Sampai di sini paham ya? Nah, John Heegard pada tahun 1799 mengenali dan mendemonstrasikan efek placebo. Efek placebo adalah sembuhnya pasien dari penyakitnya ketika mengkonsumsi obat kosong, obat yang sebenarnya tidak punya khasiat apapun. Efek placebo ini muncul karena pasien tidak tahu apa yang diminumnya. Tetapi sugesti bahwa pasien itu diobati membuat obat itu benar-benar manjur seperti layaknya obat asli. Jadi efek placebo adalah efek psikologi atau sugesti yang dapat membuat orang sembuh dari penyakit. Nah, sugesti ini dalam bahasa orang awam biasa disebut dengan sistem kepercayaan atau iman. Banyak orang sakit karena dia percaya dia sakit. Banyak orang gagal di dalam hidupnya karena dia percaya dia gagal. Untuk lebih menjelaskan bagaimana cara kerja sistem kepercayaan atau iman pada hidup kita, saya berikan ilustrasi ini. Ada dua orang yang sama-sama melihat sebuah mobil impian yang sangat bagus. Orang yang pertama berpikir, gua mah gak bakalan dapat mobil itu. Orang yang kedua berpikir, bagaimana caranya supaya gua dapat mobil itu? Nah, menurut kamu, orang yang mana yang bisa mendapatkan mobil impian itu? Jelas ya? Kedua orang ini cuma berbeda pola pikir, atau yang bisa kita katakan beda kepercayaan atau beda iman. Orang yang berpikiran bahwa dia tidak bisa mendapatkan mobil itu, dia tidak akan mendapatkan mobil itu, karena tubuhnya tidak akan melakukan apapun untuk mendapatkan mobil itu. Sedangkan orang yang berpikiran bagaimana caranya supaya mendapatkan mobil itu, tubuhnya akan melakukan berbagai hal untuk mendapatkan mobil itu. Nah, jadi, apakah hanya dengan iman kita bisa melawan virus corona? Jawabannya bukan tergantung saya, tetapi tergantung jawaban kamu. Apa jawaban kamu? Nggak mungkin bisa lah.
Atau seharusnya sih bisa. Nah, untuk kamu yang mempunyai pikiran bahwa iman tidak bisa melawan virus corona, silakan tutup video ini sekarang. Karena tidak ada gunanya kamu melihat video ini lebih lanjut. Untuk kamu yang mempunyai pikiran seharusnya sih bisa, saya mau memberikan kamu kabar baik. Ya, kamu bisa mempunyai kekebalan tubuh terhadap virus corona hanya karena kamu percaya. Bahkan saya mau katakan kepada kamu, kamu bisa mempunyai kekebalan tubuh melawan virus corona hanya jika kamu percaya, hanya jika kamu punya iman. Kalau kamu tidak punya iman, kalau kamu tidak percaya, walaupun kamu diberikan obat mujarab pun, kamu tidak akan sembuh. Dan hal ini berlaku bagi semua penyakit, bukan hanya virus corona. Dunia kedokteran sekarang ini menyebutnya efek placebo. Nah, sekarang ini banyak negara di dunia yang sudah terkena serangan virus corona. Walaupun pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus ini, dan kedokteran sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan obatnya, namun penyebaran virus ini masih belum bisa dibendung. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata untuk melawan virus corona? Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan efek placebo. Efek placebo adalah hal yang kita butuhkan saat ini untuk menang melawan virus corona. Menggunakan efek psikologi untuk membuat tubuh kita mempunyai kekebalan terhadap virus corona. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah virus corona, seperti menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Karena, walaupun kita mempunyai kekebalan terhadap virus corona, kita bisa menjadi pembawa virus bagi orang lain yang tidak mempunyai kekebalan. Yang kedua, buang jauh-jauh pola pikir petantang-petenteng. Kata Matius 16 ayat 18 tidak akan mati walaupun minum racun maut. Buktikan dong. Katanya kebal terhadap corona. Buktikan dong. Nah, kalau kamu masih punya pola pikir petantang-petenteng macam itu, kamu bukan orang beriman. Kamu orang tolol. Orang yang nantangin adalah orang tolol, dan orang yang terima tantangan juga orang tolol. Paham ya? Yang ketiga, jaga makan dan kesehatan. Kalau perlu, minum vitamin atau obat flu atau obat apapun untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Percayalah bahwa tubuh kamu mampu melawan virus corona. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, saya mau kasih satu info lagi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, banyak orang yang sakit karena dia percaya dia sakit. Banyak penyakit yang terjadi karena psikologi. Ada dua masalah psikologi yang paling banyak membawa penyakit. Yang pertama adalah perasaan bersalah atau berdosa. Yang kedua adalah dendam. Jadi pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan satu kabar baik, yaitu dosamu sudah diampuni. Kesalahan kamu sudah tidak diperhitungkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena Yesus telah bangkit dari kematian untuk menanggung semua dosa dan pelanggaran kamu. Jadi, kamu juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu, karena kamu terlebih dahulu diampuni. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kamu, maka kamu akan sembuh. Dan saya berharap para hamba Tuhan bertobat dan kembali kepada Injil. Berhenti memberitakan kabar buruk, kamu adalah orang berdosa, dan mulai memberitakan kabar baik, kamu sudah diampuni. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita semua. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kamu sembuh. Pagi-pagi, pulang petang-petang, pala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Marta, kamu
sibuk dan susahkan diri, mari telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, malah pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Mata kamu sibuk dan susahkan diri, mari telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang.